Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minantu Maula dari kelas R2H. NPM saya 2019-12-50835. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ialah perubahan yang bersifat kontinu dan perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang bersifat kontinu ialah pertambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang ia peroleh sebelumnya. Begitupun pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah ia peroleh itu maka akan menjadi dasar pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Contohnya, seorang mahasiswi telah mengikuti pelajaran Integrated English. Ketika ia mengikuti perkuliahan Basic Structure, maka pengetahuan, sikap, dan keterampilannya tentang Integrated English akan dilanjutkan dan dapat dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan Basic Structure. Perubahan yang bersifat fungsional ialah perubahan perilaku yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu yang bersangkutan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Contohnya, seorang mahasiswi belajar profesi pendidikan. Maka pengetahuan dan keterampilan dalam profesi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari dan mengembangkan perilaku dirinya sendiri maupun mempelajari dan mengembangkan perilaku peserta didik kelak ketika ia menjadi seorang guru. Selanjutnya ialah 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama ialah learning to know. Di sini, peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari pengalaman-pengalamannya. Dari learning to know, peserta didik mempunyai sifat kritis, dan learning to know juga dapat meningkatkan semangat peserta didik. Yang kedua ialah learning to do. Di sini peserta didik dituntut untuk bertindak. Maka peserta didik di sini diajak untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya. Learning to do berkaitan dengan hard skill dan soft skill, di mana hard skill dan soft skill ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu melatih peserta didik agar menjadi pribadi mandiri yang mana dapat mewujudkan cita-cita dan impiannya. Learning to be juga peserta didik dapat menemukan jati dirinya. Yang keempat ialah learning to live together. Di sini peserta didik ditanamkan kesadaran bahwa peserta didik termasuk masyarakat dan mereka hidup harus berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ialah instrumental input dan environmental input. Instrumental input ialah suatu yang dirancang untuk pendidikan seperti kurikulum, dan environmental input ialah lingkungan sekitar, seperti keadaan cuaca dan situasi keamanan masyarakat yang mempengaruhi proses pendidikan. Lalu ada faktor eksternal yang menyebabkan masalah belajar. Untuk saya ialah kurikulum. Sifat dari kurikulum yang fleksibel menyebabkan peserta didik keberatan dengan kurikulum yang terus berubah-ubah, dan juga metode pengajaran pun akan selalu berubah. Ketika kurikulum berubah dan alat peraga dan sumber akan menjadi kurang untuk pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, inilah faktor eksternal yang sangat menyebabkan permasalahan dalam belajar. Gaya belajar yang tepat untuk saya ialah gaya belajar kinestetik. Pengalaman belajar saya yang paling mengesankan ialah ketika pada saat saya SMA, di mana pada pelajaran kimia, guru saya hanya memberikan sedikit teori lalu langsung melakukan praktek pada lab kimia. Itulah pengalaman belajar yang paling mengesankan untuk saya. Pendekatan yang paling tepat untuk situasi seperti sekarang ini, di mana semua proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Menurut saya ialah dosen dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah ada untuk memberi kejelasan kepada mahasiswa. Lalu ketika mahasiswa sudah mengerti, baru dosen boleh memberikan kuis atau latihan. Bukan yang hanya memberikan kuis tanpa memberi penjelasan sedikit pun tentang pelajaran tersebut. Panutan saya belajar yakni kedua orang tua saya, karena saya melihat perjuangan orang tua saya dalam mencari rezeki untuk membiayai saya belajar sangatlah bersemangat. Maka saya pun harus lebih semangat dalam belajar. Moto hidup saya ialah carilah ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya ketika saya masih muda,
Saya memilih moto tersebut karena ketika nanti saya sudah tua, semua ilmu-ilmu yang saya dapat bisa saya amalkan kepada orang lain, dan saya pun bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapat kepada orang lain. Lalu ada ranah kognitif taksonomi Bloom, terdiri dari 6 tingkatan, dari jenjang rendah dan jenjang tinggi. Yang termasuk jenjang rendah yakni pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Yang termasuk pada jenjang tinggi ialah analisis, sintesis, dan evaluasi. Jika saya seorang guru SMA, maka nilai ukur pencapaian peserta didik yakni ketika pada saat evaluasi, yakni ketika peserta didik penerapan baru serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang pertama ialah pembukaan, guru memberi salam, guru memberikan pengantar materi berupa materi dasar, lalu guru memberikan motivasi belajar. Yang kedua adalah inti, siswa mengamati segala sumber belajar yang akan mengantar siswa menemukan konsep. Lalu setelah mengamati maka akan timbul pertanyaan pada siswa. Lalu siswa akan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Yang terakhir ialah penutup. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar. Lalu guru mengucapkan penghargaan karena kinerja siswa. Yang terakhir guru dan siswa saling mengucap salam. Analis kebutuhan siswa ketika saya mengajar, yakni saya akan memfasilitasi untuk anak didik saya dan selalu mengevaluasi hasil belajar siswa agar semakin membaik. That's for me. Thanks for watching my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.